Baik, kita akan masuk ke pemberitaan firman Tuhan. Hari ini kita akan khotbah dari Kejadian 22. Saya rencana mungkin akan khotbah kira-kira 3 kali ya, bagian pasal 22 ini. Hari ini adalah khotbah yang pertama. Kita akan membaca pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Mari kita baca bersama-sama Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayat keempat. 2, 3. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi di tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami memohon kepadamu, kiranya Engkau boleh hadir melalui Roh-Mu yang kudus. Hadir untuk memimpin, hadir untuk memerintah, hadir untuk meneduhkan hati kami, hadir untuk memberikan kepada kami pengertian, hadir menuntun kami ke dalam kebenaran. Karena tanpa kehadiran-Mu, apa artinya kami ya Tuhan pergi ke rumah Tuhan? Kami rindu untuk disentuh oleh Engkau, dipimpin oleh Engkau, diperintah oleh Engkau. Biar hati kami taat dan hati kami mendapatkan istirahat. Kiranya Roh Kudus bekerja, membawa kami mengerti firman, mengerti karakter-Mu, dan memuliakan Kristus yang telah mati menebus kami. Terima kasih ya Tuhan, bekerjalah di tengah-tengah kami. Kami sungguh menantikan pekerjaan Roh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ketika membaca pasal 22, penulis mengajak kita untuk mengingat ayat pasal 12. Jadi pasal 12 Abraham dipanggil, lalu pasal 22 Abraham juga dipanggil. Dan di sini ada kesamaan, saudara. Kesamaan pertama dibuka dengan kata lahleka dalam bahasa Ibrani. Lahleka itu artinya adalah go forth. Pergilah, lahleka. Jadi pasal 12 lahleka, pasal 22 lahleka. Yang kedua saudara, ada penekanan 3 kali. Kalau kita melihat di dalam pasal 22, Tuhan berkata, take your son, your precious one, the one you love. Penekanan 3 kali, yaitu Ishak. Di dalam pasal 12, go forth from your land, from your birthplace, from your father's house. 3 kali. Jadi kita lihat strukturnya sama. Yang ketiga, Tuhan tidak memberikan lokasi spesifik di pasal 12, pergi ke Kanaan. Sehingga di pasal 22 kita menjumpai hal yang sama, pergi ke daerah Moria. Tetapi lokasi spesifik belum ditunjukkan Tuhan. Sehingga dengan demikian, Abraham hanya pergi dan dia taat kepada pimpinan Tuhan. Yang keempat saudara, di dalam pasal 12, waktu Abraham sampai ke tujuan, dia mendirikan mezbah, dia menyembah Tuhan. Pasal 22, dia mendirikan mezbah dan dia menyembah Tuhan. Strukturnya sama saudara. Sehingga kita melihat, penulis mengajak kita berpikir, Abraham dulu waktu pertama kali dipanggil, diuji oleh Tuhan. Dan sekarang pasal 22 ujian lagi. Tetapi ujian kali ini lebih berat. Karena Abraham juga bertumbuh saudara. Abraham pasal 12 ada jeda bukan? Dia keluar dari Ur, berhenti di Haran. Dia sungkan mungkin sama papanya. Dia tidak enak lawan papanya. Maka kemudian dia tinggal di Haran. Tetapi di dalam pasal 22 tidak ada jeda. Persembahkan Ishak, dia langsung pergi. Saudara sekalian, maka di sini kita melihat puluhan tahun Abraham dibentuk oleh Tuhan. Dia bertumbuh.
Dan sekarang ujiannya jauh lebih berat. Ini mengingatkan kita akan 1 Korintus pasal 10. Tuhan janji apa? Ketika kamu dicobai, Tuhan itu tahu. Jadi Tuhan tidak sembarangan. Kalau kita dicobai, Tuhan tahu kekuatan kita. Tuhan itu tahu. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Berarti kesulitan kita itu ditaker, saudara. Tuhan yang berdaulat menakar kesulitan kita. Dan bukan itu saja. Paulus mengatakan, dan Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Jadi Tuhan berdaulat, Dia tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita, Dia menakar dan Dia memberikan jalan keluar. Sehingga kita kuat untuk menanggungnya. Nah saudara, sehingga kita melihat di dalam pasal 22, kalau Abraham akan diuji lebih berat, itu bukan sembarangan. Karena Tuhan telah melatih Abraham, Tuhan telah mempertumbuhkan Abraham, sehingga sekarang sudah tiba saatnya Abraham diajar sesuatu yang baru. Nah saudara-saudara sekalian, seberapa berat pasal 22 ini? Di pasal 12, Abraham meninggalkan masa lalunya. Itu berat saudara. Ada hal-hal yang kita tinggalkan untuk mengikut Tuhan. Misalnya, saudara dan saya pernah meninggalkan dosa. Sekarang kamu anak Tuhan, tidak boleh hidup dalam dosa. Baik Tuhan. Dulu kerjaannya hidup sia-sia, sekarang pakai waktumu untuk Tuhan. Baik Tuhan. Dulu kerjaannya membuang-buang waktu, sekarang baca kitab suci, melayani, berdoa kepada Tuhan, bersekutu, mengasihi, memberitakan Injil. Pakai waktumu, baik Tuhan. Saya tidak akan buang-buang waktu. Saya sekarang akan pakai waktu saya untuk yang berharga, untuk mengisi diri saya, mempersiapkan diri saya, berguna bagi sesama. Saya tidak akan membiarkan hidup saya dipakai untuk kesia-siaan. Nah, kita berubah saudara. Kamu punya kebiasaan buruk, bertobat. Baik Tuhan, saya buang. Dulu kamu judi, berhenti. Saya tidak judi. Dulu kamu foya-foya, berhenti. Saya berhenti foya-foya Tuhan. Kamu punya lingkungan buruk, keluar dari tempat itu. Siap Tuhan. Saya tidak mau diikat oleh kebiasaan buruk, diikat oleh lingkungan yang buruk. Cari pergaulan yang baik, baik Tuhan. Itu kita lakukan loh saudara. Kita siap untuk meninggalkan hal-hal yang buruk bagi Tuhan. Meskipun itu tidak mudah. Karena kita tahu bahwa Allah itu suci, Allah itu kudus. Dan kita harus hidup bagi kekudusan Tuhan. Tetapi saudara sekalian, ada yang lebih sulit lagi. Ketika kita dipanggil bukan meninggalkan yang jahat. Kita dipanggil untuk menyerahkan yang baik. Ishak baik, baik. Ishak anugerah, anugerah. Kamu dapat anugerah, dapat. Lewat perjuangan, iya. Nah ini kan ciri khas Tuhan, saudara. Saya kasih kamu tanah, siap Tuhan, perang. Hah? Perang? Iya. Israel mau tanah, mau Tuhan. Saya kasih, siap, perang. Hah? Mesti perang ya Tuhan? Mesti. Jadi jasaku? Enggak, aku yang kasih. Siapa yang kasih? Tuhan. Anugerah, anugerah. Tapi harus kerja. Berarti karena aku kerja? Tidak, sudah aku kasih. Tapi karena aku mau melatih kamu. Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang mendidik kita. Karena anugerah adalah anugerah yang mendidik. Tuhan mendidik kita untuk kerja keras. Tuhan mendidik kita untuk berjuang. Tapi kita sadar kemenangan telah diberikan kepada kita. Bayangkan saudara, kita berjuang, kita melayani, kita hidup kudus. Sampai kita menerima anugerah Tuhan itu. Dan ketika kita sudah menerima, Tuhan bilang persembahkan. Tuhan, aku bisa loh menyerahkan masa laluku. Tapi sekarang Tuhan minta aku juga menyerahkan masa depanku. Ini berat loh Tuhan. Iya, tapi itu kan aku yang kasih. Tapi Tuhan gimana hari depanku? Kamu mau kasih apa enggak? Bapak Ibu, bayangkan Bapak Ibu punya anak susah. Itu anugerah, anugerah. Oh Tuhan, saya sudah tunggu lama. Tuhan berikan anak. Anak itu bertumbuh, pintar saudara. Sekolahkan tinggi. Saudara berharap, Tuhan anakku kan hari depanku. Pintar lagi. Aku hidup susah. Punya anak pintar, ini kan hari depanku. Nanti bisa ngangkat aku.
Wah ini kalau kerja paling tidak direktur ini. Gitu. Sampai suatu hari anak itu pulang dan mengatakan, Mama, aku pulang dari NRITC. Aku mau jadi hamba Tuhan. Hah? Gitu. Kamu mau jadi pendeta? Iya, aku dipanggil Tuhan, Ma. Mungkin ada orang tua, kamu tuh lulus dari Harvard loh. Harusnya kerja. Aku mau jadi hamba Tuhan. Atau aku mau jadi guru. Lebih gak ada hari depan. Berapa banyak orang tua yang akan mengatakan begitu, saudara? Tuhan, aku sudah serahkan semuanya kan? Iya. Aku sudah bertobat kan Tuhan? Iya, kamu menyerahkan masa lalu. Sekarang saya minta, serahkan hari depanmu, anakmu. Saudara kasih enggak? Berapa banyak orang tua yang enggak kasih, saudara? Berapa banyak orang tua marah pada Tuhan? Marah kepada Tuhan. Karena merasa hari depanku dirampok oleh Tuhan. Itu yang dialami Abraham, saudara. Anak satu-satunya, serahkan padaku. Dia bingung, saudara. Ini meninggalkan masa lalu, Ur itu masa laluku gitu. Dan sambil meninggalkan dikasih berkat. Kamu akan begini, begini, begini. Nanti pasal 22 berkat lebih besar, saudara. Tapi nggak diomongin dulu. Lakukan dulu Abraham. Wah Abraham pusing, saudara. Harus menyerahkan semuanya. Mungkin saudara mendapatkan berkat itu tidak gampang. Saudara berjuang sekuat tenaga. Dapat anak susah, dapat kerja susah, dapat pelayanan susah, dapat sesuatu susah. Dan Tuhan mengatakan, stop, sekarang serahkan padaku. Wah, tidak gampang. Itu identitasku Tuhan. Itu aku yang memberikan. Serahkan. Menyerahkan sesuatu yang baik. Saudara sekalian, di pasal 12, Abraham meninggalkan masa lalu. Di pasal 22, Tuhan minta, serahkan masa depanmu. Di pasal 12, Abraham meninggalkan identitas selamanya. Di pasal 22, Abraham disuruh menyerahkan tujuan hidup dan pengharapannya. Nenek saya pendidikan Belanda. Saya dididik semua serba jelas. Orang hidup harus ada tujuan. Dari TK sudah ditanya cita-citamu apa. Dan kalau ngomong cita-citanya apa, sudah dibikin career path. Saya mau jadi pilot, enggak boleh gigi bolong, enggak boleh pakai kacamata. Nanti kuliahnya ini di sini, mesti pergi ke Leiden, ada sekolah pilot dan sebagainya. Sudah dibikinkan career path. Nanti di Leiden nginep di rumah siapa, di ngomongin, saudara. Dari kecil sudah dididik bertanggung jawab dan serba jelas. Sampai SMA ditanya mau jadi apa, mulai berubah lagi. Saya pertama SMP mau jadi insinyur mesin, tiba-tiba SMA berubah jadi artis, maksudnya seniman, saudara ya. Saya mau jadi desainer, ya, karena oma bilang enggak bisa artis, makanya enggak jelas gitu. Nenek saya masih orang-orang yang ini ya, zaman dulu ya, enggak bisa harus makannya yang jelas. Ya udah desainer, oke desainer masih ada industrinya, boleh gitu. Jadi desainer boleh ya oma, boleh. Belajar seninya desainer, tapi kalau seni murni jangan gitu. Oke, jelas saudara. Sekarang kalau kamu kuliah, rencananya apa? Kuliah 4 tahun, kerja 2 tahun, terus menikah. Habis menikah begini, semuanya serba jelas. Saudara. Harus begitu. Kapan kamu menikah? 2 tahun setelah ini. Tidak jelas punya pacar pada, yang penting bikin dulu. Gitu. Semua harus jelas. Gitu. Begitu saya kuliah, tiba-tiba, loh kok mau jadi guru? Oma bilang, apa-apaan ini? Rencananya kan mau kerja jadi desainer. Kenapa kamu lulus kuliah desain malah jadi guru? Oh tenang Oma, saya masih punya rencana juga. Jadi guru tidak seburuk yang dipikir. Saya guru karirnya begini, nanti habis itu mengajar begini. Saya akan diterima di sekolah ini. Ini sekolah internasional, bayarannya segini, ini begini. Oke, masih jelas. Oma bilang bisa hidup gitu kan ya. Tahun depannya saya masuk sekolah teologi. Saudara. Dipanggil sama Oma, apa-apaan kamu gitu. Saya dapat panggilan Tuhan, Oma. Jadi mau jadi gurunya enggak jadi. Ya enggak tahu, Oma. Yang penting jadi pendeta mungkin. Jadi pendeta terus kamu nikahnya kapan gitu. Lah kamu masih kuliah kan berapa tahun lagi? Mungkin paling cepat 4 tahun, Oma. 4 tahun lagi. Jadi enggak bisa menikah dong. Ya enggak bisa. Pacar juga waktu itu belum ada gitu kan ya. Terus gimana ini rencananya? Saya benar loh saudara. Saya waktu itu orang yang dididik semuanya serba punya target. Dan semuanya terukur dari kecil.
tiba-tiba tidak ada planning. Saya duduk, terus terngiang sebuah lagu. Ku tak tahu kan hari esok. Wih, gua banget itu gitu ya. I don't know about tomorrow, lagunya begitu kan ya. Itu untuk pertama kalinya dalam hidup saya betul-betul, Tuhan ikut engkau tuh tidak jelas semuanya ya. Tidak jelas. Tapi kadang-kadang saudara, ada saatnya ketika Tuhan bilang serahkan hari depanmu kepadaku. Bukan berarti kita tidak boleh bertanggung jawab, kita harus bertanggung jawab. Tetapi ada saatnya di mana kita tidak bisa, kayaknya harus diserahkan pada Tuhan. Saudara, ada masa di mana Tuhan mengatakan, serahkan hari depanmu kepadaku. Kau sudah menyerahkan masa lalu, bagaimana dengan hari depan? Abraham diajar untuk berpusat pada Tuhan, bukan pada orang tuanya. Di pasal 22, berpusat pada Tuhan, bukan pada anakmu. Papa penting, Tuhan lebih penting. Anak penting, harus disayang. Tuhan lebih penting. Abraham belajar mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Percayalah pada Tuhan, pegang Dia, bukan hanya pegang berkatnya. Ishak itu anugerah, Ishak itu baik, tetapi lebih daripada pemberian Tuhan, lihat Tuhannya. Itu yang diajar kepada Abraham. Nah, saudara sekalian, di dalam pasal 12, Abraham diajar untuk meninggalkan identitas lamanya. Kita juga begitu. Saya seorang ini, saya seorang ini. Tidak, kamu anak Allah. Tinggalkan identitas lamamu. Saya akan memberikan identitas baru. Nah, ini Tuhan kita. Kita disuruh meninggalkan, bukan dibiarkan, saudara. Kita meninggalkan yang lama, tetapi diberikan yang baru. Saya memberikan kamu identitas yang baru. Maka Abraham meninggalkan semua yang lama, dan dia diberikan oleh Tuhan hal-hal yang baru. Nah, meskipun Abraham belum terlalu jelas ke depan seperti apa, tetapi Abraham mengenal karakter Allah. Dia tahu Allah itu setia. Bertahun-tahun dia bergumul dengan Allah, imannya timbul. Tuhan tidak mungkin membiarkan saya. Meskipun kelihatan gelap di depan, Tuhan itu setia. Saya bisa percaya sama Dia. Saudara sekalian, Abraham berjalan memegang tangan Tuhan, meskipun dia belum terlalu jelas hari depan seperti apa. Saya pernah khotbah ketika dalam Yohanes, dalam khotbah tahun baru itu ya, mengenai Yakobus pasal keempat. Ada saatnya ketika hari depan kita belum jelas, tapi kita pegang firman Tuhan dan pegang tangan Tuhan, akan tahu tiba depan itu sampai mana. Tetapi kadang-kadang dunia memberikan sesuatu yang kelihatan begitu jelas, tapi ujungnya menjadi tidak jelas. Kita pegang tangan Tuhan, kita percaya kepada Dia. Nah, saudara, ketika Abraham di pasal 12 diberikan berkat oleh Dia. Abraham, saya akan menjadikan kamu bangsa yang besar. Waduh, terima kasih Tuhan. Berarti saya sekarang akan jadi bangsa yang besar. Iya. Berarti saya kalau jadi bangsa besar saya akan punya anak. Tapi kok aku tidak punya anak? Nah, mulai muncul saudara, ketegangan. Tuhan seringkali memberikan kepada kita tugas atau situasi di mana kita belajar bahwa tugas dari Tuhan tidak mungkin kita selesaikan sendiri. Kecuali kita doa, kecuali kita sandar pada Tuhan, tidak mungkin akan kejadian. Sehebat apapun kita. Saudara hebat, Tuhan kasih kesulitan lebih hebat. Supaya kita belajar, saudara. Rencana Tuhan, cara Tuhan, beda sama cara kita. Dalam pelayanan kan kadang-kadang begitu, saudara. Backing. Kadang-kadang itu dalam pelayanan, saudara. Kan kita nih mengenal banyak orang ya. Mengenal banyak orang ketika tiba kesulitan, kadang-kadang kan kita minta tolong ya. Sama jemaat A, jemaat B gitu. Tapi ada saatnya saudara, kita minta yang paling powerful, pakai yang paling top pun, jadinya malah berantakan. Kadang-kadang ketawa sendiri, ya sudahlah kita udah tahu lah kalau udah ceritanya kayak begini. Siapapun tidak bisa tolong, maksudnya apa? Udah datang sama Tuhan. Tidak bisa tolong loh saudara. Orang itu paling powerful, wah saya pegang dia, pasti berhasil. Enggak saudara.
Nah, ketika kita dalam kondisi seperti itu, saudara tahu satu hal, Tuhan mau mengajar kita sesuatu. Jangan sandar pada manusia. Ya. Saudara cari, Pak Ivan, saya mau konseling. Oke, gini. Tidak bisa. Oh, saya cari orang lain. Tidak bisa juga. Lalu kita marah. Tuhan, kenapa tidak ada orang bisa menyelesaikan masalahku? Jangan marah sama Tuhan. Itu momen. Tuhan, siapapun tidak bisa tolong saya. Saya minta apapun tidak bisa. Tuhan, apa yang harus saya pelajari? Bahwa saya harus bersandar padamu. Lebih daripada apapun. Kecuali Tuhan menolong, tidak akan bisa. Tidak bisa. Mau orang paling powerful kayak gimana, orang paling kaya, paling berpengaruh, tidak akan ngaruh. Kalau Tuhan memang sudah berkehendak mengajar kita. Saudara, Daud itu hebat. Sehebat apa Daud dicatat dalam Alkitab? Dia katanya berkelahi lawan singa. Cuma pakai gadang lawan singa, saudara berani. Saudara, berapa minggu lalu tuh saya ke kebun binatang gitu kan. Lihat-lihat binatang di Lembang, saudara, Lembang Paksu. Pertama itu lucu, kebun binatangnya itu kan ya kita lihat binatang di kerangkeng kan. Terus setelah di ujung, kita tuh disuruh naik ini, saudara. Disuruh naik mobil, tapi mobilnya tuh ada kerangkeng gitu. Jadi kita lewat, binatangnya sekarang yang di luar. Saya bilang sama anak saya, gantian nih, binatangnya nonton kita gitu. Kurang ajar nih orang gitu. Kita dijadiin kayak binatang gitu. Ya, jadi mungkin lewat binatang singanya lihat ada hiburan gitu. Orangnya lucu gitu kan ya. Ya, mungkin dia lempar-lempar kasih makan kita atau apa gitu ya. Kok saya yang di kerangkeng gitu. Ngelihat, nah pas kandang harimau gitu tuh saya selalu lihat singa, harimau tuh ngelihat gitu ya. Saya bayangin saya jadi Daud. Tarik enggak ya jenggotnya ya. Gitu ya. Kebuk, buak gitu. Wah, kekarnya kayak gitu. Jangan-jangan kalau gada saya yang remuk gimana? Mati aku. Saya pernah berimajinasi, saudara. Saya pegang pistol Colt. Colt itu yang sering FN. Yang dipegang polisi kan seringkali FN ya, pistol FN. Saya pegang FN, kokang isi peluru. Saya kalau disuruh nembak macan, ya kan, gemeter, kena apa enggak ini? Ya kalau dia lompat gimana? Mati aku. Tidak gampang loh saudara menghadapi singa. Si Daud bilang, saya tuh ngadepin singa, ngadepin beruang, ngadepin serigala, ngadepin ular. Waduh. Ini orang tidak main-main loh saudara. Ini kuatnya, beraninya gitu ya, terampilnya. Tuhan bilang, lu hebat Daud, hebat. Tak kasih Goliat. Langsung Daud jadi kecil. Jadi kalau saudara dengar cerita Daud lawan Goliat, saudara tahunya cerita apa? Daudnya itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada kan yang pikir, oh Daudnya itu singa pun dilawan, Goliat kecil. Enggak saudara. Sehebat apapun Daud, musuhnya lebih gede. Musa itu pangeran dari Mesir. Ya, dihadapin sama Firaun. Kabur saudara, dia tidak bisa. Kecuali Tuhan panggil dia tidak bisa. Dia adalah pemimpin yang tidak siap. Sudah tidak bisa, sudah pemimpin trauma. Saudara kalau mau cari pemimpin, saudara cari pemimpin trauma atau pemimpin siap perang? Anda mau cari jenderal perang. Anda cari orang trauma atau orang trauma ditolak itu saudara. Buktinya kan dipanggil, tidak mau, tidak bisa, utus yang lain. Kan gitu kan saudara, ketakutan gitu kan. Ngadepin Firaun aku tidak bisa, ngadepin nanti kalau mereka tolak aku gimana? Tuhan bilang, oke, udah siap kamu. Loh, kok kayak begini udah siap? Saya percaya kalau saudara wawancara kerja, Musa pasti dicoret. Yakin bisa pimpin perusahaan ini? Enggak. Anda akan memimpin begitu banyak manusia, kalau menurut catatan Alkitab 2 juta manusia. Entah betul 2 juta atau figuratif kita tidak tahu, ada banyak teori. 2 juta manusia. Nah, siap? Tidak. Anda akan mengatakan apa? Tidak tahu, justru aku mau nanya Pak, saya mimpin itu saya ngomong apa? Ini pemimpin macam apa kayak begini? Anda pasti akan coret gitu, jangan sampai muncul lagi. Orang kayak begini. Kita kalau cari kerja selalu cari orang yang terbaik. Kemarin saya ketemu sama satu orang ya, saya belajar mengenai ini ya, mengenai ilmu-ilmu di dalam organisasi. Dia ajarin saya begini, itu ya ada satu perusahaan, dia itu
kalau wawancara Pak Ivan, dia kumpulin semua orang jadi satu. Terus kemudian ada orang datang pura-pura mapnya jatuh. Terus kemudian dilihat dari CCTV siapa yang ambil. Begitu dia ambil dan sebagainya, yang lain terus tidak usah masuk, disuruh pulang. Orang yang ngambilin itu diambil, oh ini karakternya helpful, itu yang dipanggil. Nah, ini tidak tentu harus ditiru ya, tapi ini adalah cara perusahaan tersebut merekrut gitu kan ya. Jadi dia bilang kalau yang mau dicari karakter tertentu misalnya helpful dan sebagainya, itu kan yang paling bagus itu alamiah. Dan orang sebelum masuk pun sudah dinilai di situ. Nah, ini wisdom dari perusahaan tersebut. Nah, dia itu selektif loh saudara, cari yang terbaik, bahkan cari yang paling alami. Tetapi saudara-saudara sekalian, Tuhan ketika pilih Musa, Musa adalah pemimpin yang tidak siap jadi pemimpin. Apa yang membuat Musa sukses? Cuman satu saudara, karena aku menyertai kamu. Itulah pelayanan saudara, karena Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan tidak menyertai saya dan saudara, kalau gereja tidak berjalan di dalam ritme Roh Kudus, gereja itu cari mati. Tidak ada orang bisa menantang setan, bisa survive kecuali dipelihara oleh Tuhan Yesus. Saya pernah khotbah, gereja itu adalah organisasi yang cari perkara dengan setan. Saya dan saudara maksudnya. Oh itu gereja bukan aku Pak, lah kan saudara kan gereja Tuhan gitu. Kita bikin gereja itu cari perkara sama setan saudara. Itu provokasi, nantangin. Dan bagaimana kita bisa berani dan menang? Cuma satu saudara, pegang tangan Tuhan. Dan inilah pelayanan saudara. Tuhan akan melatih kita seperti Abraham. Bahwa kamu tidak akan mungkin berhasil pakai cara kamu. Tidak bisa pakai cara Tuhan. Berapa banyak gereja karena akhirnya takut menghadapi kesulitan. Akhirnya mengandalkan cara manusia, tidak mau pakai cara Tuhan. Pakai cara entertainment, pakai logika dunia, pakai pemasaran. Tidak penginjilan tapi pemasaran. Marketing dan sebagainya. Tetapi tidak kembali kepada Injil. Tidak kembali pada melaksanakan firman Tuhan. Ya. Mau bertumbuh, semua ikuti firman Tuhan. Kalau engkau hidup saling mengasihi, dunia akan tahu bahwa kamu adalah muridku. Itu semua firman Tuhan saudara. Dan itu cuman itu rahasianya. Mau diberkati Tuhan, pakai cara Tuhan, bukan pakai cara manusia. Saudara sekalian, pasal 21 itu penting. Pasal 21 mengajarkan bahwa Tuhan memberikan Ishak pada Abraham. Kamu sudah coba kan Abraham? Sudah Tuhan, pakai caraku tidak bisa. Iya, karena saya kasih tahu kamu ya Abraham, dalam pasal 21 ayat 12, keturunanmu hanya lewat Ishak. Ya Tuhan, saya belajar, kamu akan jadi bangsa yang besar kan? Iya Tuhan. Caranya lewat siapa? Lewat Ishak. Bisa lewat Ismail? Enggak Tuhan. Lewat siapa? Ishak. Satu-satunya ya, lewat siapa? Lewat Ishak. Oke, sekarang persembahkan anakmu Ishak. Loh, apa enggak bingung saudara? Saudara bisa bayangkan ya, ini hari depan itu loh, menggenapkan rencana Tuhan lewat Ishak. Sekarang Abraham bilang, persembahkan anakmu Ishak. Kan dia bingung saudara. Tuhan apa enggak absurd ini Tuhan? Bingung loh. Jadi Abraham harus percaya dua hal sekaligus. Pertama, Tuhan akan menggenapkan janjinya lewat Ishak. Dan kedua, bahkan ketika saya mempersembahkan Ishak mati, janji Tuhan tetap tergenapi. Gimana caranya? Biasanya kalau sudah sampai kayak begini kita pikir, kalau begitu perlu kreativitas saya. Enggak saudara, di dalam kebingungan itu Abraham taat. Nanti penulis perjanjian baru mengatakan, Abraham itu percaya. Meskipun dia bingung gimana caranya. Sekalipun Ishak itu mati, Tuhan akan sanggup membangkitkan Ishak. Maka Abraham bilang sama bujangnya, tunggu di sini ya. Aku dan Ishak akan turun. Wah, imannya luar biasa. Dia bingung saudara. Gimana ini caranya? Tapi Tuhan tidak mungkin bohong. Tuhan sudah janji lewat Ishak. Sekarang kalau Tuhan berikan mengatakan persembahkan, saya tidak tahu gimana.
tapi Tuhan tidak mungkin bohong. Saudara sekalian, di sini kita belajar ketemu Tuhan sebagai misteri. Tidak bisa saya pahami. Tetapi di sini Abraham belajar untuk mempercayakan hidupnya kepada Tuhan yang tidak mungkin berdusta. Saudara sekalian, yang menarik adalah di tengah-tengah kesulitan itu, Abraham tetap mendirikan mezbah dan dia siap menyembah Tuhan. Ada saatnya saya dan saudara bingung. Ada saatnya saya dan saudara tidak mengerti jalan Tuhan. Tetapi apakah kita bisa menyembah Tuhan di tengah-tengah kesulitan seperti itu? Abraham, serahkan anakmu yang tunggal, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Wah, berat saudara. Anakmu yang tunggal, yang kau kasihi, yakni Ishak. Abraham taat bukan berarti dia tidak bergumul. Saya percaya Abraham gak begini saudara. Gitu ya Tuhan, serahkan, cuman Ishak. Istri serahkan juga enggak gitu. Abraham bukan orang seperti itu, saudara. Mungkin dia ketika pergi itu bergumul, dia bingung, dia mungkin sedih, dia tidak tahu, tapi dia taat. Minggu depan kita bahas para penulis yang mencoba menggambarkan Abraham. Ada penulis namanya Ki Kegat tulis begini. Kalau saya jadi Abraham ya, saya itu mungkin akan gagal. Kenapa? Karena saya akan mikir begini. Nanti kalau anakku jadi ateis gimana ya? Aku suruh mempersembahkan anakku. Terus ketika aku ingat anakku, Papa kenapa? Tuhan mau kamu dipersembahkan. Loh, nanti Ishak berpikir Tuhan itu jahat. Nanti kalau dia tidak mau percaya sama Tuhan gimana? Jadi dalam imajinasinya Ki Kegat, mungkin kalau aku jadi Abraham, aku akan bilang, hahaha, aku akan mempersembahkan kamu, gitu. Papa, aku gila, gitu kan ya. Sehingga Tuhan setidaknya kamu tidak dituduh. Nah ini ada banyak macam. Tapi itu namanya spekulasi, saudara. Tapi intinya adalah para penulis itu mau mengatakan Abraham itu nggak sederhana itu mempersembahkan Ishak. Dia taat bukan berarti dia tidak sedih. Dia taat bukan berarti dia tidak bergumul, saudara. Tetapi apapun itu, dia taat. Tuhan, saya serahkan hari depan saya. Saya kayak tidak punya hari depan dengan menyerahkan ini. Tapi saya percaya Tuhan itu baik. Tuhan tidak benci Ishak, saudara. Ya, Ishak itu anugerah Tuhan. Tapi Tuhan mau ajar Abraham. Abraham, kamu sudah belajar kan? Ishak lahir karena siapa? Karena Tuhan. Bisa lewat usahamu? Tidak. Sekarang saya mau nanya. Bisakah aku menggenapi janji meskipun Ishak diserahkan? Wah, ini tantangan, saudara. Kalau tidak, apakah artinya berarti Ishak yang akan menggenapi itu? Atau Tuhan yang akan memberikan Ishak? Sekarang yang menggenapkan itu Tuhan atau Ishak? Abraham dilatih lebih keras lagi. Bahwa pengharapan satu-satunya bukan Ishak tapi yang memberikan Ishak. Itu harapannya. Saudara sekalian, lalu Abraham bangun, Abraham memanggil bujangnya dan membawa Ishak pergi. Ya, bayangkan saudara perasaan Abraham ketika ditanya, "Pa, ya anakku, sudah ada pisau, udah ada api, udah ada kayu. Dombanya mana?" Itu perasaan Abraham ya, Papa. Dia kan gak ngomong, ya itu kamu. Dia gak bakal begitu, saudara. Aduh, anakku nanya kayak begitu. Itu nanti khotbah terakhir ya. Tuhan akan menyediakan. Yahweh Yireh. Dan memang saudara, siapa yang berhak dikorbankan? Tuhan memberitahu Abraham, harus ada yang dikorbankan. Tapi bukan anak tunggalmu. Anak tunggalmu tidak layak. Anak tunggalmu tidak bisa. Nanti anak tunggal Allah yang harus dikorbankan bagi seluruh umat pilihan Tuhan. Diberikan
Mati betul-betul. Tidak ada tangan yang menahan pisau itu terayun. Ishak cuma gambaran. Gambaran dari anak sejati. Korban sejati. Yaitu Yesus Kristus. Tapi Abraham menggambarkan itu. Menggambarkan bahwa harus ada yang diberikan. Saudara sekalian, Abraham jalan dan dia menyerahkan Ishak. Saudara, saya percaya waktu Abraham menyerahkan Ishak, dia tidak menyerahkan dalam kekosongan. Dia kehilangan, tetapi dia menyerahkannya ke tangan Tuhan yang hidup. Mungkinkah saudara kehilangan kesehatan Anda, prestasi Anda, kekayaan Anda, apapun itu? Oh Tuhan, saya sudah serahkan. Sudah, saya serahkan. Saudara, kita menyerahkan ke tangan Tuhan yang hidup loh. Jadi ketika Abraham, Tuhanku serahkan Ishak, aku akan kehilangan. Dia tidak sedang buang Ishak. Dia sedang menyerahkan Ishak ke tangan Tuhan yang hidup. Maka saudara Kierkegaard mengatakan, itu sebabnya Abraham bukan tragic heroes. Tragic heroes adalah orang-orang dunia yang berkorban, yang memberikan, tapi tidak menerima. Akibatnya, saya sudah berkorban, tapi dia pahit. Saya melayani, tapi tidak sukacita. Saya sudah melakukan segalanya, tapi dia tidak dapat apa-apa. Tapi orang Kristen tidak. Orang Kristen meneladani Abraham. Dia memberi bukan dengan kekosongan. Dia memberi dan dia menerima. Saudara, ketika saudara memberi, apakah saudara menerima? Itulah iman. Saya sudah memberikan pelayanan. Pertanyaannya, saudara menerima sukacita atau tidak? Kalau tidak, Anda tragic heroes loh. Bukan meneladani Abraham. Kierkegaard mengatakan, kita harus meneladani Abraham. Orang yang tidak menyerahkan Ishak itu kepada nasib atau kekosongan. Diserahkan ke tangan Tuhan. Dan karena yang menerima adalah Tuhan yang penuh kasih dan yang setia. Setiap saya menyerahkan, saya akan mendapatkan sukacita, damai, ketenangan. Bahkan ketika kita kehilangan, Tuhan, hari ini aku kehilangan. Tapi dia tidak pergi. Aku menyerahkan ke tangan Tuhan yang penuh cinta kasih. Dan dari Tuhan, aku menerima. Saudara, memberi, jangan lupa menerima. Saudara sekalian, Abraham tidak mengatakan buruk nasibku, mati aku. Dia pergi untuk beribadah. Saya mau menyembah Tuhan di sana. Dia takut, dia bingung. Tapi dia menyembah. Dan Allah mengukuhkan masa depan. Orang yang kelihatan memberikan hari depan, tapi malah justru hari depannya dijamin oleh Tuhan. Dia tidak pernah kehilangan, saudara. Dia mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari itu. Itu sebab yang dikatakan Kierkegaard, orang yang menyerahkan kepada Tuhan bukan sekedar menyerahkan, dia menerima dari Tuhan. Dia mendapatkan kehidupan, dia mendapatkan berkat, dia mendapatkan pimpinan dari Tuhan. Saudara sekalian, serahkan hidupmu dan segala hal kepada Tuhan. Dan iman adalah bukan hanya menyerahkan lalu pulang dengan kosong dan hampa. Iman adalah menyerahkan dan menerima hal yang indah dari Tuhan. Biarlah kisah Abraham ini menjadi kisah yang membentuk hidup kita. Berikan waktumu dan terima sukacita. Berikan tenagamu dan biarlah Tuhan boleh memberikan makna dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ada saatnya Tuhan meminta kami memberikan bukan hanya hal-hal yang negatif, tetapi bahkan hal yang indah yang ada pada kami, diserahkan kepada Tuhan. Dan biarlah ketika kami harus kehilangan hal-hal seperti itu, kami tidak menyerahkannya di dalam kekosongan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan itu setia dan Tuhan tidak pernah mengingkari janji. Sehingga apa yang kami berikan, yang dipercayakan di tangan Tuhan, kami akan menerimanya kembali. Kami bersyukur, berterima kasih. Kadang-kadang kami masih belum bisa melihat apa yang kami terima. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan itu baik dan biarlah kami berpegang pada karakter Allah. Terima kasih ya Tuhan untuk firman pada hari ini.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.